Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai fasilitator di dalam penelitian ini. Di dalam pelatihan ini juga, perkenalkan nama saya Argidan Syarofi. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit saya pahami. Dan di sesi yang pertama ini temanya itu memahami diri dan mengelola emosi, yang dimana dua kemampuan ini sangat penting dalam kecerdasan emosional yang berperan besar dalam kesehatan mental, hubungan sosial, dan keberhasilan hidup secara umum. Mengenai penjelasan tentang memahami diri, yaitu kemampuan untuk mengenali diri sendiri, seperti perasaan dan emosi, dan kekuatan dan kelemahan pribadi, dan yang terakhir nilai-nilai motivasi dan tujuan hidup. Dan yang kedua itu mengelola emosi, yang dimana mengelola emosi adalah kemampuan untuk mengontrol dan menenangkan emosi dalam bentuk negatif, seperti misalkan emosi marah, emosi sedih, bahkan emosi takut. Itu kita harus kontrol dan tidak bertindak impulsif atau merugikan diri sendiri saat emosi itu memuncak. Nah, itu kita juga harus kontrol. Dan yang terakhir itu menyalurkan emosi dengan cara yang sehat dan tepat. Ya, mungkin secara sedikit yang saya jelaskan, saya bisa menjelaskan itu secara sedikit. Dan mungkin nanti banyaknya ini kita hari ini mempunyai narasumber yang bernama Abang Mison. Bang Mison akan menjelaskan lagi lebih detailnya itu memahami diri dan mengolah emosi. Kalau begitu, langsung saja. Bang Mison, apakah Bang Mison sudah siap? Udah siap-siap Pak Kim, Pak Saraf. Siap. Siap. Bang Mison siap? Silakan Bang Mison Baik, untuk dimulai. terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang Saraf. Sebelum saya memulai, saya perkenalkan dulu. Nama saya Wenceslaus Mison, biasa dipanggil Mison. Tamatan tamatan dari Universitas Indraprasta PGRI S1. Untuk sekarang saya tinggal di Bekasi. Terus anak satu sama istri satu. Tuh. Boleh lanjut ke slide berikutnya, Pak Sarof. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan dari awal sama Bang Sarf ya. Nanti di sini saya akan lebih jelas lagi secara detail. Apa sih yang dijelaskan? Jadi saya menjelaskan tentang di era yang serba cepat dan penuh tekanan ini, memiliki keterampilan teknis saja tidak cukup untuk meraih kesuksesan baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Jadi di era digital sekarang ini semuanya serba cepat, dan tentu itu memiliki kemampuan yang serba mudah atau serba cepat ya di era digital sekarang. Itu. Tahukah Anda bahwa ada satu kemampuan yang menjadi fondasi bagi semua interaksi dan kinerja kita? Itu adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan mengelola emosi. Kembali lagi ke topik tadi, itu kemampuan kita untuk memahami diri sendiri dan mengelola emosi. Sisi ini akan menjadi landasan bagi perjalanan kita dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Kita akan menjelajahi bagaimana pengenalan dan pengelola emosi
dapat memberdayakan Anda untuk yang pertama mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi dengan adanya kita belajar mengembangkan emosi kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik, tidak lagi dikendalikan oleh emosi sesaat. Misalnya ketika kita ada masalah nih, belum ada titik temu, jadi kita jangan kebawa emosi. Jadi kita emosi itu kita kontrol, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang poin yang kedua, ada menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Jadi dengan belajarnya kita mengontrol diri, mengontrol emosi, kita lebih bisa menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Artinya dalam menghadapi situasi apapun kita lebih tenang untuk menghadapinya, gitu kan, membangun ketahanan diri yang lebih kuat itu. Terus ada yang poin yang ketiga adalah berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif, mempersiapkan diri untuk sesi berikutnya. Jadi artinya dengan kita belajar untuk mengontrol emosi, kita lebih berani berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif itu. Terus ada poin keempat, meningkatkan kesejahteraan mental, merasa lebih positif dan termotivasi. Itu tadi pokoknya dengan kita belajar mengontrol emosi ini, itu banyak sekali manfaat yang kita dapat. Itu dari kesehatan cara berpikir kita, terus meningkatkan kesejahteraan mental, itu sangat penting buat mental kita juga, gitu ya, untuk kesehatan mental juga. Boleh dilanjut slide ke berikutnya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kecerdasan emosional dan bagaimana kita bisa memulainya dari diri sendiri. Nah, ini yang lebih penting. Bagaimana kita belajar kecerdasan emosional, bisa memulainya dari diri sendiri gitu. Jadi jangan dari orang lain. Kita belajar mengenal diri sendiri dulu gitu. Satu, ada poin yang pertama, mengenal konsep emosional intelijensi atau EEA. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menggunakan dan mengelola emosi Anda sendiri secara efektif serta emosi orang lain. Ini adalah skill yang bisa dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu. Jadi mengenal konsep emotional intelligence ini, kita belajar dari diri sendiri. Kalau kita sudah bisa mengontrol diri sendiri, terus kalau bisa kita belajar belajar mengontrol emosi ketika saat kita marah apa segala macam. Nah, kita bisa membagikan dampak juga kepada orang lain gitu, menggunakan dan mulai emosi Anda secara efektif serta emosi orang lain. Ini adalah skill yang bisa dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu. Boleh dilanjut. Nah, ini menurut para ahli-ahlinya. Menurut Daniel Goleman, EI terdiri dari 5 komponen utama. Menurut yang pertama ada kesadaran diri atau self awareness, kemampuan untuk memahami emosi, kekuatan, kelemahan, nilai dan tujuan
Anda sendiri serta dampaknya pada orang lain. Itu. Yang kedua ada pengelolaan diri atau self regulation. Kemampuan untuk mengelola dan mengarah emosi dan dorongan Anda yang mengganggu. Yang ketiga ada motivasi. Dorongan untuk mencapai sesuatu karena alasan internal, bukan hanya untuk hadiah eksternal. Itu. Jadi dorongan ini untuk mencapai sesuatu karena ada alasan internal. Gitu. Misalnya kamu mau beli pakaian nih. Jadi itu berdasarkan dorongan dari dalam, kemauan kamu, bukan dari orang lain. Itu. Boleh dilanjut. Jadi ada poin keempat, kesadaran sosial atau social awareness. Kemampuan untuk memahami emosi orang lain, kebutuhan mereka, dan dinamika dalam kelompok atau organisasi, sering disebut empati. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif, mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Boleh dilanjutkan dengan sesi kedua. Sebelumnya mungkin saya sebagai fasilitator ingin bertanya sedikit kali ya, Bang Miso. Boleh saya bertanya sedikit? Ya. Seberapa penting sih memahami diri dan mengelola emosi itu buat Bang Mison sendiri, menurut Bang Mison? Menurut saya ya. Itu sangat penting penting sekali bahwa untuk mengelola emosi diri sendiri itu sangat penting, baik dalam keputusan, baik dalam kesehatan mental kita juga. Itu sangat penting buat kita bagaimana sih untuk mengatur emosi kita ya di saat kita menghadapi situasi di situasi tertekan gitu ya, biar kita tidak bisa biar kita, emosi kita masih bisa kontrol ketika saat kita menghadapi masalah gitu ya, bagaimana kita menanggapinya gitu sih menurut saya. Oh, berarti sangat penting lah ya. Iya, sangat penting sekali. Kayak misalkan kita membantu dalam hubungan sosial gitu Bang, misalnya, dan meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Betul. Gitu dalam mengambil keputusan. Dan saat keputusan itu kita bisa mengambil secara tenang, bijak, dan dewasa gitu. Betul sekali. Dan menghindari beberapa konflik yang akan terjadi jika kita mengambil keputusan dengan cara emosional gitu. Betul. Cara emosi dan marah. Mungkin begitu. Oh ya, terima kasih sebelumnya untuk Bang Mison sebagai narasumber di hari ini. Mungkin sesi 1 nanti juga kawan-kawan bisa bertanya lebih lanjut jika ada yang kurang memahami di sesi 1 ini. Kita berlanjut ke sesi 2, yang dimana sesi 2 ini kita mempunyai tema, yakni dengan tema membangun relasi dan meningkatkan kinerja. Mungkin saya sebagai fasilitator akan menjelaskan terlebih dahulu secara sedikit menjelaskan apa itu membangun relasi dan meningkatkan kinerja. Yakni juga sama perihalnya, ini adalah 2 keterampilan yang sangat penting di dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Keduanya saling berkaitan satu sama lain dan merupakan bagian dari kecerdasan sosial serta pengembangan diri untuk diri sendiri. Kita menjelaskan tentang membangun relasi. Yang pertama itu menjalin hubungan atau suatu kemampuan atau membina dan menjaga hubungan yang positif
dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, rekan kerja, guru, ataupun atasan. Kita berarti harus menjalin hubungan yang baik pada mereka. Cara membangun relasi itu sebagai caranya itu yang pertama ada komunikasi dan terbuka, yang kedua itu peduli dan bisa mendengarkan orang lain ketika bercerita dengan rasa empati, terus ada saling menghargai perbedaan pendapat, dan kemudian bisa bekerja sama dan mendukung satu sama lain. Adapun meningkatkan kinerja, yang dimana itu upaya untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan hasil kerja agar lebih optimal dan produktif, baik secara individu maupun tim. Dan adapun caranya itu sebagai menetapkan tujuan yang jelas secara realistis, kemudian meningkatkan disiplin dan tanggung jawab atas pekerjaannya, dan menerima masukan atau kritik untuk memperbaiki diri, kemudian terus belajar dan meningkatkan kemampuan atau skill yang ada. Yang paling terpenting itu mengelola waktu dan energi secara efektif. Nah, dua kemampuan ini nih saling berhubungan satu sama lain dan sangat penting juga untuk diri kita ya, yang ada dalam diri kita. Mungkin selebihnya saya bisa menjelaskan sedikit saja. Untuk moderator atau visualisator, saya berterima kasih untuk waktunya yang sudah untuk memberikan sebuah penjelasan dalam materi ini. Dalam materi ini judulnya adalah membangun relasi dan meningkatkan kinerja. Jadi untuk membangun relasi dan semangat kerja itu dalam dunia pekerja sangatlah penting. Misalnya dalam satu tim kita harus kompak. Misalkan ada tim kita yang lagi kesusahan, kita bantu sebisa kita mungkin. Terus next. Nah, di sini ada pola sesi ini, kita akan menyelami lebih dalam. Salah satunya fondasi yang utama kinerja yang berkelanjutan dan sukses, yaitu kemampuan membangun diri. Jadi untuk membangun diri dalam kinerja ini sangatlah penting. Terus dan mengelola relasi yang efektif. Seringkali kita berfokus pada keterampilan teknis atau individu yang dimana namun kekuatan seperti terletak pada bagaimana kita berinteraksi, seperti memahami dan berkolaborasi dengan orang lain. Next. Nah, di sini ada kecerdasan emosional atau emotional intelligence. L adalah kunci dalam membangun relasi yang kuat. L memungkinkan kita untuk yang pertama, memahami diri sendiri, orang lain, seperti mengelola emosi dan memahami perspektif orang lain. Yang kedua ada berkomunikasi dengan lebih efektif, seperti menyampaikan pesan dengan jelas dan menerima umpan balik dengan terbuka. Yang ketiga ada mengelola konflik secara konstruktif, seperti mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, yang keempat ada membangun tim yang solid, seperti meningkatkan kolaborasi dan produktif. Jadi
untuk kecerdasan emosional ini dalam dunia kerja, janganlah kita saling saling menjorongkan satu sama lain. Semisal teman kita ada yang kesusahan, terus kita diemin, padahal kita sendiri tahu bagaimana caranya untuk membangun tim secara efektif dan lebih baik. Next. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengasah kecerdasan emosional kita demi relasi yang lebih bermakna dan kinerja yang lebih gemilang. Oke, next. Kecerdasan sosial. Marilah memahami perspektif dan emosi orang lain. Empati, dan di sini ada empati merasa kasihan atau sedih untuk orang lain, berfokus pada perasaan Anda sendiri terhadap situasi orang lain. Jadi saya turut sedih mendengar masalahmu itu tentang empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain adalah seolah-olah Anda berada di posisi mereka tanpa harus mengalami hal yang sama, berfokus pada perasaan orang lain. Contohnya di sini saya sendiri nih membanggakan betapa frustasinya saya frustasinya kamu menghadapi situasi ini. Empati yaitu dapat membangun koneksi, validasi perasaan, dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama. Nah, pentingnya empati dalam kolaborasi dan leadership. Nah, nice. Dalam kolaborasi, empati memungkinkan kita memahami kebutuhan dan motivasi rekan kerja. Jadi untuk meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kerja sama tim. Jadi begitu dalam kolaborasi ini. Terus dalam leadership, pemimpin yang empatik dan memotivasi tim, memahami tantangan individu dan menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan inklusif. Ini meningkatkan loyalitas dan produktivitas. Di sini ada teknik mengembangkan empati, acting, listening, mendengarkan aktif. Fokus penuh dengan pembicara tanpa instruksi nih. Terus memberikan sinyal no verbal, anggukan, kontak moto. Ajukan pertanyaan, klarifikasi seperti, bisakah Anda ceritakan lebih lanjut apa yang sedang terjadi di tempat kerja ini? Seperti begitu. Terus para peras untuk mengkonfirmasi pemahaman seperti, jadi yang Anda maksud adalah apa nih yang harus kita pahami dalam konspirasi ini untuk mengembangkan empati satu tim untuk lebih baik lagi ke depannya. Terus hindari
menghakimi atau memberikan solusi instan. Janganlah main hakim sendiri dalam satu rekan kerja. Carilah solusi. Tuh. Di sini ada yang kedua, ada observasi bahasa tubuh. Ada perhatikan ekspresi wajah, postur, gerak-gerik, dan kontak mata. Bahasa tubuh seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Contohnya, lengan, terlipat, mungkin menunjukkan definisif atau tertutup. Next. Yang ketiga, ada mencari perspektif berbeda. Secara aktif mencari tahu sudut pandang orang lain, terutama saat ada perbedaan pendapat. Next. Di sini ada pengelolaan hubungan. Oke, next. Pada bab ini bertujuan agar peserta mampu menerapkan komunikasi yang efektif berbasis L, mengelola konflik, dan membangun relasi kerja yang positif. Komunikasi asertif versus agresif versus pasif. Di sini ada pasif, yang dimana pasif diri tidak terus ada agresif. Agresif itu menyerang orang lain, memaksakan kehendak, tidak menghormati hak orang lain. Jadi di sini ada asertif. Asertif ini mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan dengan jelas, jujur, dan hormat. Anda melakukan X, bukan Anda selalu X. Bersikap spesifik dan berikan contoh. Nah, sampaikan secara tepat waktu. Terus tawarkan solusi atau ajak diskusi untuk menemukan solusi. Gunakan satu totemis seperti contoh, saya merasa bingung nih. Bukan, kamu membuat saya merasa. Next. Menerima. Dengarkan tanpa membela diri. Ajukan pertanyaan klarifikasi untuk memahami sepenuhnya. Ucapkan terima kasih atas umpan baliknya. Pertimbangkan umpan balik tersebut dan putuskan tindakan selanjutnya. Nah, di sini ada 5 langkah untuk penyelesaian konflik. Yang dimana yang pertama ada identifikasi masalah. Apa intinya masalah? Fokus pada isu, bukan pada orang. Jadi fokuslah pada permasalahan satu, jangan fokus pada omongan orang lain. Yang kedua ada pahami perspektif. Mendengarkan semua pihak yang terlibat dengan empati, apa kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Yang ketiga ada brainstorm solusi. Bersama-sama cari berbagai solusi yang mungkin. Yang keempat ada evaluasi dan pilih solusi terbaik. Mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap solusi. Pilih yang adil dan efektif. Yang kelima ada terapkan dan tinjau, seperti sepakati langkah selanjutnya dan pantau hasilnya.
dan pantau hasilnya. Di sini ada membangun relasi kerja positif. Membangun kepercayaan dan rasa hormat dengan cara konsisten bertindak sesuai perkataan. Integritas, jujur, dan transparan. Kompetensi menunjukkan kemampuan dan pekerjaan. Kepedulian menunjukkan perhatian pada rekan kerja. Menempati janji sekecil apapun janji itu. Nah, kolaborasi dan kerja tim yang efektif. Terapkan yang seperti di sini ada kerja positif. Yang pertama ada tindak sesuai. Yang kedua integritas berperan. Yang ketiga menunjukkan kemampuan. Yang keempat menunjukkan perhatian rekan kerja. Kelima menempati janji maupun janji itu. Terus kolaborasi kerja efektif. Yang pertama berbagi, menghargai perbedaan pendapat sebagai kekuatan, menetapkan tujuan bersama yang jelas. Terus memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Yang pertama ada memahami motivasi. Kenalilah apa memotivasi rekan kerja. Apakah pengakuan, tantangan, otonomi. Yang kedua ada komunikasi persuasif. Gunakan empati untuk menyusun argumen yang relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lawan bicara. Yang ketiga, membangun raport, menciptakan hubungan yang harmonis dan saling pengertian. Oke, sekian. Terima kasih. Materi dari saya. Bila ada yang kurang dalam tema ini yang membangun relasi dan meningkatkan kinerja. Jadi untuk ini apa ada yang masih kurang jelas? Mungkin dari saya selaku fasilitator ingin bertanya sedikit kali ya kepada Khairul Huda, Mas. Ya, silakan. Seberapa penting sih Mas keduanya ini menurut Mas Khairul Huda? Jadi menurut saya ini penting. Yang pertama tadi kan ya kan? Gimana Mas? Suaranya, sorry kurang kedengaran. Tentang emosi. Ini kita kan lagi sedang membangun relasi dan meningkatkan kerja nih. Menurut Mas itu keduanya ini sangat penting tidak? Menurut saya dua-duanya. Jadi bangun relasi dan kerja itu tim sangatlah penting. Jadi semisal ada yang lagi di lapangan membutuhkan
Jadi untuk argumen kerja mereka yang dilakukan untuk meningkatkan semangat yang di posisi di lapangan. Jadi dua-duanya itu tapi meningkatkan itu sangat berarti sangat penting ya Mas ya. Oke, terima kasih untuk Mas Huda. Mungkin saya ingin menambah sedikit ya kan. Untuk keduanya ini ya memang sangat penting kali Mas ya. Apalagi dalam keduanya ini kan membangun relasi kan tidak hanya di luar saja, tapi bisa di dalam seperti keluarga, teman, dan baru rekan kerja begitu. Dan untuk menciptakan lingkungan yang positif juga kan kita positif dan produksi kan berarti harus berkomunikasi juga dengan yang baik gitu ya Mas ya. Jadi itu sangat penting sih menurut saya. Dan untuk membentuk karakter yang profesional, kooperatif, dan bertanggung jawab juga itu sangat berpengaruh. Begitu Mas ya, kurang lebih ya. Terima kasih untuk sesi kedua ini. Mungkin nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita ini, Khairul Huda. Ya, saya mengucapkan terima kasih lagi kepada kedua narasumber pada hari ini. Yang pertama itu ada Abang Mison, yang kedua ini ada Khairul Huda. Yang telah meluangkan waktunya untuk memaparkan materi-materi yang tadi sudah disampaikan. Saya selaku sebagai fasilitator atau pembawa acara, maksudnya sebagai MC pada hari ini, izin pamit undur. Jika ada kurangnya atau mungkin salahnya dari saya berbicara, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ridan Sarofi pamit undur untuk acara pada hari ini. Mungkin di lain waktu bisa bertemu lagi dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.